Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik anak-anak semua, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan di subtema 1 ya. Organ gerak hewan di subtema 1. Sebelumnya Ibu minta Vanessa tolong matikan mic-nya supaya suara Ibu tidak terganggu. Kita akan mulai belajar ya, Nak. Kemarin kita sudah membuka ringkasan yang Ibu kirimkan melalui grup WA. Ringkasan itu memuat semua mata pelajaran di tema 1, subtema 1. Semuanya udah doa pagi kan semuanya? Udah pada mandi semuanya? Jangan belum mandi ya, bau tercium dari sini nanti. Usahakan udah mandi semuanya, kemudian udah baca doa pagi, udah murojaah, baru kita siap belajar. Di subtema 1 kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan fungsinya. Organ gerak hewan manusia dan hewan serta fungsinya. Kemudian di pelajaran yang lain kita akan belajar nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya seperti taat beribadah, kemudian kita sholat, itu termasuk pengamalan Pancasila sila keberapa gitu ya, Nak. Kemudian di SBDP kita akan belajar tentang gambar cerita. Gambar cerita. Nanti kalian bisa tahu apa yang dimaksud gambar cerita itu, bagaimana cara membuatnya, kemudian media apa saja yang digunakan. Dan di muatan bahasa Indonesia kita akan belajar tentang menentukan pokok pikiran atau ide pokok baik secara lisan maupun tertulis. Jadi nanti kalian baca suatu teks, nanti kalian bisa menentukan di mana ide pokoknya atau mana ide pokoknya dari bacaan tersebut. Paham kira-kira, Nak? Di pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang muatan IPA ya. Karena Ibu mengefektifkan waktu, maka Ibu akan mengajar permuatan. Jadi ringkasan yang udah Ibu bagi nanti di print seperti ini, Nak. Di print, yang punya printer silahkan di print. Yang tidak punya printer nanti hari Kamis bisa pinjam punya Ibu di fotokopi di tempatnya Madang ya. Nanti di fotokopi sendiri bisa pas hari Kamis. Untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang organ anggota gerak hewan. Videonya udah Ibu kirim di grup Telegram ya, Nak. Untuk penjelasannya Ibu akan share layar. Share layar dulu. Tunggu Ibu share dulu layarnya. Perhatikan. Bagikan layar. Oke. Kita simak ya penjelasannya. Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita belajar pada tema 1, Apakah suaranya terdengar, organ Nak? gerak hewan dan manusia. Kita akan belajar lebih jauh tentang organ gerak hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ya. Lalu, Ciri-ciri tahukah kalian makhluk hidup apa itu diantaranya bergerak? adalah bergerak. Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Di video kalian bisa lihat bagaimana cara ikan bergerak. Makhluk hidup akan bergerak sapi bergerak, apabila ya, ada rangsangan yang Dia mengenai bergerak apabila sebagian ada rangsangan atau yang seluruh mengenai bagian tubuhnya. tubuh atau sebagian tubuhnya. Jadi misalnya dia mau makan, Sahabat dia cerdas, mau menjaga coba amatilah sesuatu. gerakan pada Coba manusia dan perhatikan, hewan tersebut. manusia dan singa Manusia dan ini singa tersebut sama-sama bergerak. sama-sama melakukan Gerakannya gerakan menggunakan berjalan. kaki ya. Kalau
singa kakinya ada 4. Manusia Ini dan manusia hewan 2. menggunakan organ gerak Nah, ini untuk kalian bisa lihat berjalan, manusia dan hewan berlari, menggunakan organ gerak untuk melompat, berjalan, memanjat, berlari, melompat, memanjat, berenang, berenang, dan lain lain sebagainya. sebagainya. Dari tayangan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan, berupa tulang, Nah, coba sekarang alat kita gerak lihat. aktif berupa otot. Tolong yang baru bergabung silahkan dimatikan mic-nya. Ibu akan lanjutkan ya, Nak. Organ gerak hewan ada 2. Alat gerak hewan tuh hewan dan manusia itu ada 2. Ada yang namanya alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif adalah tulang. Kenapa? Karena tulang itu nggak bisa bergerak. Tulang itu digerakkan oleh otot, maka otot itu disebut sebagai alat gerak aktif. Jadi bisanya tulang bisa bergerak itu karena ada otot yang menempel pada tulang, maka tulang disebut alat gerak pasif dan otot disebut alat gerak aktif. Nah, kerjasama antara otot dan tulang itu membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Udah paham ya kira-kira, Nak? Seperti itu. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan secara lebih detail. Hewan itu ada namanya hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Kalau hewan vertebrata atau avertebrata itu pembagiannya itu berdasarkan tulang belakang ya, Nak. Yang baru masuk silakan dimatikan dulu mic-nya, Nak. Mikrofonnya disilang dulu biar nggak ganggu suara Ibu. Nah, hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang, ini contohnya mamalia. Mamalia itu seperti sapi, kemudian ada gajah, kemudian ada reptil seperti ular, pisces, ikan, itu vertebrata ya, Nak. Gerakan alat gerak hewannya pun bermacam-macam. Sedangkan avertebrata ini seperti belalang, kemudian cacing, siput, bintang laut, ubur-ubur, ini termasuk hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Mereka bergerak dengan biasanya tergantung dengan hewan tersebut. Misalnya kayak belalang berarti dengan kaki dan sayap. Kemudian cacing dengan otot perutnya, gitu ya, Nak. Nah, semuanya itu menggunakan otot juga. Otot. Kalau yang bertulang berarti otot dan tulang, kalau yang tidak bertulang juga menggunakan otot. Nah, perhatikan, kalau kelinci itu bergerak dengan cara melompat. Kalau gajah berjalan saja biasa ya, Nak. Tentu berbeda-beda setiap hewan itu cara bergeraknya. Coba kalian perhatikan hewan-hewan di sekitar kalian. Tentu ada yang bergeraknya tuh pasti berbeda-beda. Seperti contohnya burung. Burung bergerak menggunakan sayapnya. Nah, burung termasuk vertebrata. Ini kalau kelasnya namanya kelas Aves, kelas burung ya, menggunakan sayap sehingga bisa terbang di udara. Kemudian hewan-hewan yang lain seperti kalau kalian lihat itu ada ikan. Ikan itu ada sirip. Sirip itu yang di samping tuh, Nak. Yang di samping dekat insang itu kan ada mata tuh, sampingnya tuh ada sirip. Kemudian ada ekor. Kalau ekor itu fungsinya untuk belok. Kalau sirip ini supaya bisa maju ke depan. Kalau untuk belok itu menggunakan ekor. Paham ya? Nah, kita lihat lagi ada hewan apa lagi? Seperti reptil, ular dan kadal ini merupakan vertebrata juga. Dia bergerak dengan cara melata. Melata itu merayap, Nak. Melata itu disebut melata itu karena dia menempelkan perutnya ke tanah seperti kadal, cicak, kemudian ular itu melata ya, Nak, menggunakan otot perut. Nah, lanjut kita ke hewan avertebrata. Avertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Nah, ini ada belalang. Belalang ini dia punya sayap dan ada 3 pasang kaki nih. Kaki satu khusus itu untuk lompat. Kaki khusus nih, biasanya kalau dulu waktu Ibu kecil itu kalau kakinya lepas ini untuk main ya, untuk permainan wayang-wayangan.
Nah, lihat kupu-kupu. Kupu-kupu terbang juga menggunakan sayap. Ini cara bergeraknya menggunakan cara bergeraknya dengan terbang ya, Nak, berpindah ke satu tempat ke tempat lain menggunakan sayap. Kemudian ada juga hewan yang lain seperti cacing. Cacing ini tidak memiliki kaki dan tangan, tetapi dia memiliki otot di tubuhnya sehingga dia bergeraknya biasanya maju mundur, kanan ke kiri gitu ya, Nak. Makanya kalau disuruh membedakan kalian itu antara cacing dan ular, kalau cacing itu bergeraknya maju mundur, kalau ular tuh meliuk ya, kanan ke kiri gitu. Itu perbedaan antara cacing dan ular. Makanya kalau kalian lihat tuh ada yang seperti cacing tapi warna hitam kecil, itu bukan cacing itu, Nak, itu ular. Kalau orang bilang ular kawat ya, yang kecil itu ular itu, Nak. Nah, selanjutnya siput atau bekicot. Siput dan bekicot kan beda ya, bekicot sama siput ya, Nak. Tapi bekicot termasuk siput ya, kelas siput. Kelas moluska, hewan lunak. Kemudian ada bintang laut. Bintang laut juga merayap menggunakan kaki-kaki tabungnya. Kan kalau kalian perhatikan tuh di bagian bawah itu ada kaki-kaki tabung ya. Dia menempel dengan kuat di dasar lautan atau tempat yang dilaluinya. Ubur dan cumi-cumi juga menggunakan tentakel. Kalau kalian tahu tentakel itu organ tubuh yang dapat memanjang dan bersifat fleksibel. Jadi dia menghempas-hempaskan ke lautan sehingga dia bergerak ya. Kalau kalian perhatikan itu. Nah, itu penjelasan Ibu tentang organ gerak hewan. Oke, masih menyimak, alhamdulillah. Sekarang kita kembali ke penjelasan. Apakah kalian menyimak penjelasan Ibu, Nak? Buka mic-nya. Iya, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Menyimak, Bu. Ya, oke. Sekarang setelah kalian menyimak, Ibu mau coba matikan dulu mic-nya. Ibu akan tes kemampuan kalian ya. Apakah kalian mendengarkan penjelasan Ibu atau tidak? Mia? Halo Mia? Ya, Bu. Mia, bagaimana cara bergerak organ gerak pada manusia dan hewan? Itu ada organ gerak aktif dan pasif. Organ gerak pasif apa namanya? Yang pasif. Organ gerak adalah otot. Yang pasif, yang tidak bisa bergerak apa? Pasif. Selain Mia, ada yang tahu? Apakah yang dimaksud organ gerak pasif? Labibah? Nesa? Organ gerak aktif. Ya, organ gerak pasif dan aktif. Yang pasif apa namanya? Contohnya di tubuh kita. Organ gerak kan ada dua, aktif dan pasif. Aktif apa, Nak? Yang aktif. Yang pasif apa gitu? Yang pasif dulu. Pasif apa? Nesa? Biba? Mia? Hasil tidak dapat bergerak. Yang tidak dapat bergerak. Apa namanya, Nak, dalam tubuh kita? Tulang. Pinter. Siapa yang jawab itu? Faiza. Oh, Masya Allah, Faiza pintar ya. Tadi kan sudah Ibu jelaskan. Yang disebut alat gerak pasif adalah tulang. Sekarang alat gerak aktif apa namanya? Otot, pinter. Kenapa otot disebut alat gerak aktif? Karena menggerakkan. Iya, karena menggerakkan tulang. Nah, itu jadi setiap hewan itu memiliki otot ya. Setiap hewan itu memiliki otot, tapi tidak semua memiliki tulang ya, Nak. Ada tulang tapi tulang rawan seperti belalang. Nah, sekarang Ibu masuk ke hewannya. Vanessa, ikan bergerak dengan apa organ gerak tubuhnya?
Ini pelajaran kelas 2 nih. Ikan. Faiza, dimatikan dulu mic-nya sayang. Vanessa, ikan bergerak dengan apa sayang? Alat organ gerak hewan ikan. Apa namanya? Nyalakan dulu nak, suaranya nggak terdengar sama ibu. Sirip. Sirip dan suaranya dinyalakan dulu kalau mau. Sirip dan apa sayang? Ekor. Ekor, pintar. Jangan ragu-ragu menjawab. Oke, pintar. Sirip dan ekor. Kemudian Labibah, kelinci. Pakai apa? Berjalan. Iya, dengan kaki. Kakinya untuk apa kakinya? Berjalan dan Berjalan dan melompat, pintar. Nah, sekarang coba buka buku kalian di halaman 58 ya. Hari ini kita belajar IPA dan muatan bahasa Indonesia ya nak. Besok akan kita lanjutkan muatan yang lainnya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, silakan buka buku kalian di halaman 37. Ibu akan buatkan sampel salah satu bacaan. Kan tidak semua bisa kita lalui ya, tidak semua kita pelajari. Dalam artian semua buku tidak dilewati, hanya poin-poin penting ya nak. Silakan buka halaman 37. Apa judulnya? Gotong royong modal dasar pembangunan. Oke, ibu mau yang Ayu ini siapa Ayu? Atifah. Oh, Atifah. Yang lainnya mic-nya dimatikan ya. Mic-nya dimatikan. Atifah, hidupkan mic-nya, silakan baca nak. Paragraf pertama saja. Gotong royong merupakan modal dasar dari terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Kemasyarakatan. Ulangi sayang, ulangi. Karena Bacanya ulangi. Suasana kemasyarakatan. Suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Oke. Barakallahu fiik. Matikan kembali mic-nya nak. Dari bacaan yang siapa tadi? Yang baca tadi siapa? Atifah ya, Atifah, masya Allah cantik sekali Atifah nih. Nah, Atifah ini harus rajin banyak baca ya nak, karena bacaan yang menggabungkan beberapa konsonan kakak masih terbata-bata, itu menandakan kakak masih kurang sering baca ya, harus diperbanyak ya baca bukunya harus dipersering. Baca buku cerita juga nggak apa-apa, cerita yang bagus-bagus, cerita Nabi, buku-buku sirah ya nak, diperbanyak. Bacanya dikeraskan aja biar terbiasa. Kemudian tanda titik dan koma juga harus diperhatikan. Seperti tadi misalnya kakak bacanya, karena dengan bergotong royong, kan itu ada koma. Karena dengan bergotong royong, itu kan koma, jadi berhenti sebentar. Masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama. Kan ada koma lagi, berhenti seperti itu. Sehingga terjalinlah solidaritas. Kalau titik itu nadanya solidaritas gitu ya, titik berhenti. Kalau berhenti itu berarti habis. Lanjut lagi. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, nah itu kan koma, berhenti lagi. Ya, nanti kalau rajin membaca, lama-lama jadi pandai bacanya. Oke,
Ibu langsung ke ide pokok. Ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Bagaimana cara mengetahui ide pokok? Ide pokok itu biasanya letaknya di awal atau di akhir. Nah, yang dibahas itu apa di bacaan tersebut? Kayak ini kan gotong royong. Kayak dalam bacaan ini kan gotong royong merupakan modal dasar terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Ini yang kalimat kedua dan seterusnya itu adalah kalimat penjelas, kalimat pendukung dari kalimat pertama. Mudahnya itu cara mudahnya mencari ide pokok itu dia merupakan kalimat pertama, kalimat utama. Kan ide pokok itu terletak di kalimat utama. Kalimat utama itu kalimat yang utuh. Nah, ide pokok itu bisa kalian ringkas sendiri, bisa kalian ambil semuanya bisa. Nah, ide pokoknya itu biasanya di awal paragraf biasanya. Bisa juga di akhir paragraf. Kalian perhatikan bedanya apa yang di awal dengan di akhir? Kalau di awal biasanya kalimat selanjutnya merupakan penjelasan dari kalimat yang pertama. Kalau di akhir berarti kalimat pertama sampai kalimat berikutnya itu adalah penjelasan dari kalimat yang terakhir. Biasanya terakhir itu merupakan kesimpulannya gitu ya. Nanti kalau kalian sering berlatih insya Allah lebih paham. Coba kalian lihat di halaman 38. Di situ dicontohkan ide pokok di paragraf pertama, gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Nah, tadi yang Ibu sebutkan kan benar karena itu di awal paragraf. Nah, coba nanti kalian lanjutkan, kalian cari ide pokok di paragraf 2 dan 3. Oke. Sekarang Ibu mau minta kalian melihat lagi di halaman 39. Di halaman 39. Kan tadi kalian sudah dapat nih ide pokoknya. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Ya, karena kalian buat menjadi sebuah paragraf. Jadi kalian dilanjutkan sendiri. Nanti misalnya dilanjutkannya bagaimana? Ini kan hanya contoh yang Ibu berikan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Misalnya Ibu lanjutkan, gotong royong ini harus terus dikembangkan dalam masyarakat kita agar masyarakat menjadi lebih mengenal satu sama lain. Gotong royong dalam masyarakat bisa berupa kerja bakti, kemudian kerja bakti menjaga keamanan dalam bentuk bergantian menjaga pos kamling. Nah, seperti itu ya, Nak. Jadi melanjutkan kalimatnya. Nah, di situ di halaman 39 itu sudah disediakan kalimatnya, kalian tinggal lanjutkan. Nah, inilah pentingnya literasi, Nak. Kalian itu harus banyak membaca. Jangan malas membaca ya. Nah, nanti di halaman 38-39 ini akan Ibu ambil nilai. Hari Kamis ya, di bawah hari Kamis. Ya, sayang. Oke, nanti untuk mata pelajaran IPA, Ibu akan kirimkan kuis saja untuk pengambilan nilainya. Insya Allah. Oke, sayang. Pelajaran hari ini cukup sekian ya. Nanti videonya akan Ibu share, Ibu bagikan ke Telegram, bisa disimak oleh kawan-kawan kalian yang belum ikut ya. Oke, barakallahu fiik. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.